warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Januati dari SDN Kira ini. Di sini saya akan menyelesaikan tantangan di bulan terakhir, yaitu bulan Agustus ya. Sebelum kita nanti akan bertemu di Jambon. Nah, di bulan ini yaitu khusus untuk kelas atas, yaitu mengerjakan LKPD di kelas atas, yaitu mengenai topiknya yaitu berpikir komputerasional atau soal tantangan bebras ya. Mata pelajaran informatika atau matematika. Dilihat dari soal yang pertama yaitu Sarah si berang-berang. Sarah si berang-berang bermain karet gelang dengan teman-temannya. Setiap berang-berang harus memasukkan 5 karet gelang ke sebuah batang kayu. Setiap lemparan karet yang masuk ke batang kayu akan mendapat poin. Nah, lempar pertama akan mendapat poin 5, kedua poinnya 4, ketiga poinnya 3, dan keempat poinnya 2, serta kelima adalah poinnya 1. Tantangannya, Sarah melempar dengan hasil sebagai berikut. Dilihat pada gambar. Oke. Nah, di sini sudah terlihat jelas jika kita amati pada gambar tersebut saling bertumpang tindih. Ya, hal tersebut dapat memperlihatkan lemparan yang dilakukan oleh Sarah. Terlihat karet kuning berada di posisi paling bawah, maka jelas sebagai lemparan pertama yang tidak masuk. Kemudian karet biru sebagai lemparan kedua masuk, ya, maka poinnya adalah 4. Kemudian lemparan ketiga yaitu karet pink karena berada di atas karet yang biru, itu tidak masuk juga, ya. Kemudian lanjut lemparan keempat yaitu karet hijau karena posisinya di atas karet pink, itu dilihat ya, karet pink masuk ya. Kemudian maka mendapatkan poinnya 2. Dan lemparan terakhir yaitu karet hitam karena posisinya di atas yang paling atas ya. Jadi dikatakan sebagai lemparan terakhir. Nah, itu tidak masuk juga. Sehingga kita dapat simpulkan yang mendapat poin itu ada di lemparan kedua dan keempat. Maka poinnya adalah 4 dan 2. 4 ditambah 2 yaitu 6. Jadi jawabannya adalah B, 6 poin. Lanjut soal yang kedua. Soal kedua yaitu Santi si ular berdansa. Ya, kita lihat pada pola gerakan Santi si ular berdansa berikut. Ya, kita lihat gerakan pertama. Jika kita amati gambar ular tersebut, gerakan pertama itu lurus, ya, dengan kepalanya di atas. Kemudian gerakan 2 itu bengkok dengan kepalanya masih juga di atas. Nah, gerakan ketiga itu ada lurus kembali. Dan gerakan keempat itu adalah bengkok kembali. Nah, maka jika dipolakan menjadi lurus, bengkok, lurus, bengkok. Jadi arah kepala ular juga berputar ya, sehingga dapat disimpulkan gerakan kelima ya adalah yaitu pada gambar C. Lanjut, soal selanjutnya yaitu soal ketiga, karangan bunga Clara. Clara menyukai bunga, ia ingin membeli sebuah karangan bunga di sebuah toko. Nah, untuk setiap jenis bunga yang tersedia itu ada 3 macam warna. Ada putih, biru, dan kuning. Clara ingin sebuah karangan bunga yang memenuhi syarat tersebut. Nah, syaratnya adalah 1. Setiap warna muncul 2 kali. 2. Jenis bunga yang sama harus berbeda warnanya. Dan yang ketiga, paling banyak ada 2 bunga untuk setiap jenis bunga. Maka kita pilih berdasarkan syaratnya ya. Nah, yang pertama tadi setiap warna muncul 2 kali, berarti kita harus cari, berarti yang putih ada 2 bunga, yang biru ada 2 bunga, dan yang kuning ada 2 bunga. Kemudian bunga yang sama memiliki warna berbeda ya, berarti bunga trompet kuning dan putih, bunga lili yaitu kuning
kuning dan biru, kemudian tidak ada jenis bunga yang sama dengan warna yang sama. Nah, syarat ketiga yaitu paling banyak 2 bunga untuk setiap jenis bunga. Nah, di sini berarti mawar ada 1, tulip ada 1, terompet ada 2, dan lili ada 2. Maka bisa disimpulkan jawabannya itu ada di gambar yang B. Oke, lanjut soal keempat, yaitu adalah deskripsi robot. Di sini ada Lea, Mo, dan Bob. 5 pernyataan berikut berdasarkan kategori robot tersebut. Kita lihat, untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat dari pernyataan 1 sampai nomor 5. Kita lihat mana yang betul dan mana yang salah. Kita lihat satu persatu. Yang pernyataan 1, Bob dan Moe tersenyum. Itu betul, ya. Kemudian pernyataan kedua yaitu Bob, Moe, dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Itu salah karena tidak semuanya mempunyai 2 kaki, ya. Ada yang 1 juga, ada yang roda 1. Yang pernyataan ketiga adalah Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Ya. Nah, ini salah juga karena walaupun kepala Moe bulat, Lea tidak mempunyai 2 kaki. Oke. Kemudian pernyataan keempat yaitu masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. Nah, ini juga salah karena setiap robot tidak sama mempunyai 5 jari tangan. Nah, dan yang terakhir, pernyataan yang kelima adalah Lea atau Bob, salah satu dari mereka mengangkat tangan. Ya, itu betul. Jadi dapat disimpulkan, ya, pernyataan yang betul adalah yang C, yaitu pernyataan 1 dan 5. Lanjut ke soal terakhir, yaitu soal 5, yaitu mutasi alien. Sebuah alien mempunyai sebuah kepala A, sebuah badan B, 2 lengan A, dan 2 kaki L. Itu ya kodenya. Tubuh alien dapat ditransformasi dengan mengikuti perintah mutasi sebagai berikut. Nah, aturannya bisa dilihat pada gambar, ya, seperti ini. Nah, ada tantangan yang harus kita selesaikan. Dengan mengikuti perintah mutasi secara berurutan berikut ini, bentuk tubuh alien yang akan terjadi, maka kita lihat perintahnya atau tantangan. Berarti HT, yaitu kepala diubah menjadi bentuk T, ya. Ini. Kemudian L plus, kedua kaki dibuat lebih panjang berarti. Kemudian perintah lagi BT, badan diubah menjadi bentuk T atau trapesium, ya. Kemudian A plus, kedua lengan dibuat lebih panjang. Kemudian HC, kepala diubah lagi menjadi bentuk C atau bulat, yang perubahannya sebelumnya adalah HT tertimpa menjadi bentuk C atau bulat, ya. Kemudian yang A min, kedua lengan dibuat lebih pendek. Jadi perubahan setelah A plus yang sebelumnya akan tertimpa yang A min. Dan yang terakhir adalah BC, badan diubah menjadi bentuk C atau bulat. Nah, jadi kesimpulan di bentuk akhir adalah kepalanya bakal menjadi bulat atau HC, badannya menjadi bulat atau BC, lengannya menjadi pendek atau A min, dan kakinya menjadi panjang atau L plus. Jadi dapat disimpulkan jawabannya adalah yang D. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban LKPD kelas atas yang dilakukan oleh saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.